Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin taburan yang berbahagia, selanjutnya laporan Panglima Tinggi Kokam Saudara Zulfikar Ahmad Tawala. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya penting kita untuk menyatukan frekuensi. Bagaimana pasukan Kokam? Are you ready? Are you ready? Kokam Jackson. 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 Kokam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa ashkuru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Thumma ja'alna ummatan Muhammad wa hadana ila siratil azizil hamid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, seorang the history maker. Pekan lalu beliau hadir di Stadion Manahan Solo ini menjadi saksi sejarah lolosnya Timnas Indonesia U23 pada putaran final Piala AFC. Dan kali ini, hari ini, sore hari ini, beliau hadir bersama kita pun menjadi saksi sejarah apel akbar Kokam Indonesia terbesar sepanjang sejarah. Yang terhormat Ayahanda Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mukti. Beliau juga adalah mantan Panglima Tinggi Kokam. Setiap pekan Prof. Mukti dan Pak Haidar ini juga berkeliling Indonesia, Pak Presiden, untuk meresmikan infrastruktur. Beliau mengikuti prinsip kerja dari Bapak Presiden. Hanya saja beliau kalah karena tidak meresmikan kereta cepat, jalan tol, dan bendungan. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, satu dari sedikit warga Muhammadiyah yang paripurna sebagai kader bangsa. Beliau sudah 2 kali menjabat sebagai Menteri, Pak Presiden. Pernah sebagai Menteri Pendidikan, kemudian lanjut sebagai Menteri Menko PMK. Sisa 3 jabatan tertinggi yang beliau tidak pernah merasakan. Pertama Wapres, dan yang kedua Presiden. Tapi kalau keduanya ini lepas, masih ada satu harapan, yaitu sebagai purnawirawan menteri. Yang berikut, kepada yang kami muliakan, Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Tahun 1966,
Pak Kapolri mohon izin, setahun setelah berdiri Kokam, dan itu menjadi tahun-tahun yang paling membanggakan dalam sejarah Kokam, ada satu foto dalam sejarah yang pertama sekali dirilis, itu adalah foto pengukuhan pasukan Kokam dan dilaksanakan di kantor polisi. Mungkin Pak Kapolri dan Pak Kasum seperti berada di tengah-tengah pasukan sendiri. Beliau sangar, gagah, makanya tak ada salahnya pasukan Kokam juga sering dianggap sebagai adik kandung dari TNI Polri. Namun demikian, sebagai calon menantu idaman kita tetap nomor 4 di bawah PNS, di bawah TNI, di bawah polisi. Yang berikut, abangda kami, Menteri BPN ATR. Oh mohon maaf, salah, tapi kesalahan ini sekaligus doa. Kepada abanda kami, Wamen ATR BPR, Bang Raja Juli Antoni. Ada pantun buat Pak Wamen. Tumbuh indah bunga melati, kecil berani si cabai rawit. Bang Tony, dekat di mata, dekat di hati, namun program belum ada yang konkret. Yang berikut, sahabat kami, Wali Kota Solo, Mas Gibran Raka Buming Raka. First impression ketemu dengan Mas Gibran ini, saya serasa ada rasa malu di dada. Betapa tidak, beliau seorang wali kota hanya dikawal oleh 1 orang. Sementara saya dikawal oleh 5 orang yang kita sebut dengan Paspamtum, pasukan pengaman ketua umum. Mas Gibran mohon izin, arisan sejarah sedang mengarah kepada pemuda Indonesia yang hari ini disebut sebagai bonus demografi. Mas Gibran bukan saja Mayor of Solo, Mas Gibran adalah Youth Ambassador of Indonesia, Duta Pemuda Indonesia yang akan dipotret oleh masyarakat. In saluhat saluhakullu, in fasadat fasadakullu. Kalau kinerja Mas Gibran bagus dan brilian, itu akan dipotret oleh masyarakat dan sekaligus menjadi bagian kabar gembira bagi kami generasi muda untuk dipercaya oleh masyarakat luas ke depannya nanti. Yang terhormat Bapak Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah, wabil khusus Bapak Rektor UMS, terima kasih atas supportnya. Ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Kiai Tafsir, Bapak Ibu pimpinan amal usaha Muhammadiyah, keluarga besar Muhammadiyah, hadirin, para undangan, serta yang saya banggakan, yang saya sangat muliakan, kader Kokam seluruh Indonesia, baik yang hadir di Manahan ataupun yang menyaksikan via media sosial. Di hadapan Bapak Presiden sedang berkumpul Sudirman-Sudirman muda. Pasukan Kokam berdiri gagah dalam balutan seragam baret merahnya. Baret merah ini Bapak Presiden adalah azimat sejarah yang kala itu disematkan langsung oleh Komandan RPKAD yang kemudian di belakang hari kita kenal dengan sebutan Kopassus. Hal tersebut sebagai sebuah penanda akan jati diri Kokam yang selalu hadir menjaga merah putih dari gangguan yang akan memudarkan kilaunya. 10 hari dari sekarang,
tepatnya 1 Oktober 2023, kami Kokam Indonesia akan merayakan hari lahir Milad Kokam yang ke-58 tahun. 58 tahun ini bukanlah angka bilangan belaka. Itu adalah gambaran totalitas pengabdian Kokam kepada Indonesia. Kesemua pasukan yang berdiri di hadapan Bapak Presiden ini terbagi dalam 6 unit fungsional. Yang pertama kami sebut sebagai PAS RGC, Pasukan Regu Gerak Cepat. Yang kedua adalah PAS PKT, Pasukan Perhubungan Komunikasi dan Transportasi. Yang ketiga adalah PAS Bulan Sabit Merah, Pasukan Bulan Sabit Merah, Pasukan Infar, dan Pasukan SAR, serta Pasukan Provos dan Satuan Pengamanan. Dari 6 unit fungsional ini, ada satu lagi Pak Presiden yang menjadi unit utama. Namanya PAS-TRI, Pasukan Suami-Suami Takut Istri. Pokoknya Pak, kalau istri di rumah sudah memanggil, gunung kan kudaki, lautan kan kuselami, pendek kata 5 menit sudah harus sampai ke rumah. Seluruh unit fungsional ini kami telah bekali dengan tarbiyatun nafsi, sebuah pendidikan jiwa, agar selalu tawadu, rendah hati, selalu tabesyir, selalu bergembira, dan jundun amin. Menjadi pasukan yang setia, setia kepada pasangannya, setia kepada kawannya, dan setia kepada bangsanya. Yang berikut Bapak Presiden, mereka juga kami bekali dengan Personal Leadership and Warrior, sebuah pendidikan kepemimpinan dan keprajuritan, agar selalu senantiasa menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan universal, memegang prinsip netralitas dan juga fleksibilitas. Hal ini sejalan dengan falsafah kesatria Jawa yang juga sering diajarkan oleh Bapak Kapolri, bahwa Kokam itu harus nyawiji, greget, sengguh, dan orang mingkuh. Kokam itu harus punya tekad, punya semangat, punya percaya diri yang kuat, dan yang utama, tidak pernah meninggalkan tanggung jawab dan tugas. Keempat hal inilah yang membuat mereka selalu siap sedia, hadir menjaga keberagaman, menjaga NKRI, menjaga kebinekaan, dan menjaga Pancasila dan Islam, agar selalu berada dalam satu tarikan nafas kehidupan. Bapak Presiden, Ayahanda, dan pasukan Kokam yang saya hormati, berkumpulnya kita hari ini tidak semata parade baris berbaris. Lebih dari itu, ini merupakan sebuah parade kebersamaan, parade solidaritas. Yang kedua, ini juga merupakan sebuah tajdidul iltizam, sebuah pembaruan komitmen. Komitmen akan kemandirian Kokam yang terus-menerus siap siaga untuk membangun bangsa ini. Kenapa kami memilih Solo? Bukan Pak Presiden karena Solo ini adalah kotanya Pak Presiden, bukan. Bukan juga karena Solo ini memiliki wali kota muda yang mendunia, bukan. Bukan hanya itu. Tetapi di Solo ini kami menemukan adanya 4 spirit, adanya spirit 4 pilar pemuda negarawan. Kota yang maju namun tetap memegang erat nilai-nilai tradisional dan keagamaan. Solo adalah representasi dari perpaduan tradisi dan modernitas. Bahkan Solo Raya ini Pak Presiden sering menjadi percontohan soliditas dan persatuan bagi warga Muhammadiyah se-Indonesia. Yang kedua, Solo adalah kota yang menjadi saksi sejarah lahirnya sebuah dokumen yang kami sebut Risalah Islam Berkemajuan, yang merupakan narasi ideologis Persyarikatan Muhammadiyah.
sejak era Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga era Profesor Kiai Haji Haidar Nasir. Oleh karena itu, dalam momen bersejarah ini, sebagai Panglima Tinggi Kokam, saya ingin menyampaikan instruksi kepada pasukan Kokam dalam hal kesiapsiagaan kita mengawal pemilu 2024. Olehnya itu, saya minta kepada Inspektur Upacara untuk menyiapkan pasukan. Yang pertama, senantiasa menjaga kekompakan, persaudaraan di segenap penjuru tanah air. Yang kedua, menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Yang ketiga, siap mengawal pemilu 2024 agar berjalan damai dan teduh. Tiga, melibatkan diri secara aktif dalam upaya menjaga keberagaman dan persatuan nasional. Keempat, berpedoman pada khittah, kepribadian, dan kebijakan Muhammadiyah. Yang kelima, siap, siaga, dan sedia melawan semua bentuk politik identitas dan hoaks yang bisa menimbulkan polarisasi dan misinformasi di masyarakat. Dan yang keenam, tegak lurus kepada pimpinan. Kokam, are you ready? Kokam dan pemuda Muhammadiyah harus jadi problem solver atas masalah bangsa. Jangan jadi masalah, apalagi membuat masalah. Kalau ada masalah, harus ikut memberi solusi. Masalah tidak untuk terus dipermasalahkan, tapi diselesaikan, apalagi diawetkan dan dipolitisasi. Terakhir, kurang lebih 2 bulan belakangan ini, kami membaca dan menonton di berbagai media bagaimana pemimpin-pemimpin tinggi negara di dunia mengapresiasi dan memuji Bapak Presiden Joko Widodo. Indonesia saat ini sudah dipandang setara dengan negara-negara maju di dunia. Maka olehnya itu mohon izin, di momen berharga ini, saya Zulfikar Ahmad Tawallah, kader Muhammadiyah yang berasal dari sebuah kampung kecil bernama Limbung, Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan, mewakili kader Kokam dan kader pemuda Muhammadiyah se-Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi karena telah menjadi presidennya Pace-Mace di Papua, menjadi presidennya Ulun dan Pian orang Kalimantan, menjadi presidennya Kitorang Sulawesi dan Maluku, menjadi presidennya Datuk dan Nini Mama orang Sumatera, menjadi presidennya Akang, Mas dan Mbak-mbaknya orang Jawa, menjadi presidennya Bli dan Ge, Inak dan Ama orang Bali dan Nusa Tenggara. Terima kasih Pak Presiden atas pengabdiannya telah menjadi presiden bagi seluruh anak bangsa Indonesia. Dan untuk pasukan Kokam saya berpesan, bijiddin la bijaddin kulla majdi, fahal jaddun bila jiddin bimujdi. Kemuliaan itu diraih dengan kerja keras dan kesungguhan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.